Belajar, senang banget bisa ketemu lagi di episode ini. Dan tentunya aku nggak sendirian, karena di sini sudah ada Syakira. Halo Syakira, apa kabar? Halo Clara, alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah, baru pulang dari rumah sakit ya? Iya bener. Tapi bukan sakit ya, lagi sibuk koas kan ya sekarang ya? Iya Kak, aku lagi koas dan insya Allah Februari ini aku lulus. Oh, kita doakan ya, semoga prosesnya lancar sampai akhir ya. Amin. Berarti lagi sibuk-sibuknya dong sekarang? Iya, saat ini aku udah nggak banyak belajar lagi, tapi fokus di pelayanan. Memang tetap produktif ya. Nah, kalau Sobat Belajar ada yang belum kenal Syakira, Syakira ini kreator yang konten-kontennya membahas kesehatan dan pendidikan. Dan yang paling menarik, Syakira adalah juara pertama di salah satu kompetisi kecerdasan akademik. Pencapaian itu terasa nyambung banget sama cara pandang baru dalam belajar, bahwa belajar itu nggak cuma soal menghafal dan ngejar nilai. Tapi gimana setiap prosesnya bisa kita jalani dengan rasa senang, punya arti dan benar-benar nyatu sama diri kita sendiri. Nah, Kak Syakira kan berhasil mencapai juara nih di salah satu kompetisi kecerdasan akademik. Boleh di-sharing nggak ke Sobat Belajar, gimana sih cara belajar Kak Syakira selama ini sampai bisa meraih prestasi itu? Kalau misalnya kita ngomongin cara belajar tuh jadi sesuatu yang ramai banget diperbincangkan Kak. Oh gitu ya, banyak yang tanya juga banyak ya? Banyak banget pertanyaan kayak, Kak cara belajarnya gimana? Aku nggak bakal pernah bilang ada satu cara belajar khusus yang cocok buat semua orang. Setiap orang punya cara belajarnya sendiri. Dulu zamannya aku SD, cara belajar aku adalah aku baca atau kadang dibacain sama mamaku terus ditanya-tanyain. Di SMP aku mulai belajar sendiri terus ngulangin dengan diucapkan. Dan ternyata yang aku rasain poin pentingnya adalah active recalling. Jadi kalau kita selesai baca jangan lupa di-recall kembali, karena kalau baca doang kadang kita tuh cuma baca nggak masuk, hilang. Oh iya, aku sering lagi kayak gitu. Setuju kan? Terus di SMP SMA aku ngelakuin hal yang sama, active recall. Nah di perkuliahan aku ngelakuin hal yang sama, tapi kalau misalnya aku lagi mau ujian aku banyak ngerjain soal-soal. Karena ternyata kalau misalnya kita ngerjain soal, mau nggak mau kita nginget materi pelajaran ke masa lampaunya. Yang signifikan banget kerasa adalah dulu aku tipe yang belajar kalau ngafalin harus dicatat. Kayak kalau nyatet artinya aku ngafalin gitu kan. Tapi di FK udah nggak bisa kayak gitu Kak. Soalnya kalau aku melakukan itu artinya aku harus menulis beratus-ratus halaman. Betul, jadinya nggak efisien ya, nggak efektif gitu. Dan akhirnya di FK aku nemuin cara belajar yang enak buat aku adalah aku baca, aku ulangin diomongin, terus aku nge-recall-nya pakai soal-soal yang ada. Aku kadang memanfaatkan AI yang ada untuk tanya jawab. Yang aku rasa lebih mudah aja. Yang pasti adalah poin pentingnya active recall sama ngebagi waktu dengan baik. Oh, karena jujur ya, aku pas pertama kali ngelihat Syakira gitu dengan kecerdasannya, aku justru berpikirnya, oh mungkin ini udah dari sananya kali, ini udah gennya kali, enggak juga ya? Aku setuju kalau misalnya pinter itu genetik Kak. Tapi orang pinter itu bisa dikalahin sama orang rajin. Oh, tuh. Sobat Belajar, orang pinter bisa dikalahin sama orang rajin. Aku mengidentify diriku lebih cocok ke orang rajin daripada orang pintar. Aku percaya orang pintar itu emang genetik, dan secara kesehatan pun emang ada faktor genetiknya. Oh, iya. Mungkin yang kita lihat sekarang kan, oh Syakira dapat juara, Syakira dapat piala, tapi kita nggak pernah tahu nih di belakang layar berjam-jam yang udah dihabiskan untuk belajar ya kan. Jadi biasanya berapa lama kamu spend waktu untuk belajar itu? Aku nggak punya jadwal khusus berapa jamnya. Tapi kalau hari itu aku ngerasa cukup berarti cukup. Tapi kalau aku ngerasa kurang, walaupun itu jam 10 malam, jam 11 malam, biasanya aku nyempetin belajar dulu sebelum tidur. Oh, oke. Berarti sebenarnya poinnya setiap orang itu bisa ya, asal mereka mungkin nemuin cara belajar yang pas sama konsisten ya. Setuju, dan poin pentingnya itu konsisten Kak. Mendingan kita belajar dikit-dikit dalam jangka waktu panjang daripada harus ngebebanin di hari-hari tertentu. Aduh, aku banget lagi sistem kebut semalam gitu. Aku juga dulu kayak gitu kok Kak, tenang aja. Nah, dalam proses belajar itu siapa yang paling berperan mendukung Syakira nih? Mungkin ada nggak sih ada guru yang memang cara mengajarnya tuh benar-benar bikin mudah dipahami, menarik banget, atau bahkan sampai nggak terlupakan gitu, berkesan gurunya? Jadi kalau belajar tentu support system pertama pasti orang tua dulu. Tapi Kak, ada hal yang menarik. Jadi mungkin kalau di perkuliahan kita tuh nggak banyak disuapin sama dosen kan. Iya. Karena kita belajar namanya adults learning. Kita belajar cara belajar. Jadi di adults learning itu kayak kita sebagai mahasiswa cuman dikasih inti-inti materinya, kita dituntut buat nyari tahu sendiri dengan sumber-sumber tertentu. Dan itu yang aku rasain di perkuliahan. Menurut aku kalau di perkuliahan dosen yang bikin semangat belajar adalah ketika kita ngelihat
ih ini dokternya passionate banget sama bidang yang dia tekunin. Jadi kalau dokternya passionate tuh kerasa banget kan Kak, semangatnya tuh terpancar. Iya, betul. Terus ngebuat kita kayak, oh kita bisa nggak ya ke depannya kayak gitu. Karena beliau ternyata banget ya. Banget Kak, dan beliau tuh bisa memahamin hal-hal yang menurut aku unik banget. Kalau ngomongin guru juga, aku punya cerita di SD. Di SD itu aku anak yang sekolah datang belajar ujian dapat nilai paling bagus pulang gitu kan. Aku nggak pernah nyobain hal baru, begitu pula mamaku nggak pernah nyobain hal baru. Di kelas 3 SD wali kelasku tuh bilang kayak gini ke mamaku, ibu ini ada olimpiade matematika, cobalah ikut. Mamaku bilang emang bisa Syakira, bisa kan, maksudnya Syakira udah biasa ranking 1 paralel, jangan berhenti di sekolah doang. Iya betul. Coba olimpiade. Dan itu yang motivasi pertama kali buat ikut olimpiade adalah wali kelasku. Jadi yang mengencourage kamu ya. Bener. Jadi kalau misalnya ditanya siapa yang paling berjasa, siapa yang jatuhin aku ke dunia olimpiade pertama kali adalah wali kelas aku. Dan itu atas inisiatifnya sendiri. Guru-guru kayak gitu menurut aku punya nilai plus karena ngelihat potensi siswanya masing-masing kan Kak. Fun fact juga, di lomba pertama yang dikasih guruku aku kalah. Oh ya? Iya. Tapi itu jadi pengalaman berharga banget dong? Jadi pengalaman berharga, tahun depannya aku ikut lomba yang sama persis, aku juara 1. Wow, itu benar-benar progres yang luar biasa ya. Itu kan kalau dari orang tua, guru, kalau dari lingkungan pertemanan kamu sejauh ini gimana nih? Lingkungan adalah salah satu yang aku rasa bawa dampak signifikan. Saling menyemangati. Sangat, karena kalau misalnya kita dikelilingin sama teman-teman yang semangat, mau nggak mau kita ikut semangat. Iya, betul, karena kita ngelihat teman-teman kita juga berlomba-lomba. Aku ngerasain banget, aku termasuk orang yang bersyukur banget dikelilingin sama teman-teman yang baik, yang mungkin kita punya tujuan yang sama. Walaupun memang passionnya di beda yang tempat. Aku seringnya nulis paper. Aku punya sahabat yang passionnya itu dibikin film. Dan dia berusaha menyampaikan isu-isu sosial, kekerasan seksual, itu melalui film. Aku juga punya sahabat yang senangnya advokasi. Jadi senangnya di bidang public health, terus bikin kebijakan, terus mempresentasikan kebijakannya. Aku juga punya teman yang senangnya volunteering. Jadi walaupun kita beda-beda, entah gimana caranya kita berkumpul. Kalau dia ada kegiatan kadang ngajak aku, kalau butuh temen, aku juga kadang ngajak mereka. Karena kan contoh aku nulis paper, aku nggak bisa sendiri, aku pasti butuh orang lain yang bantu aku. Aku nggak bisa ngerjain itu sendiri. Dan lingkungan pertemanan menurut aku dampaknya sangat signifikan. Bahkan pas aku maju Pilmapres, Pilmapres itu namanya Syakira doang, lombanya individu. Tapi kalau kakak tahu yang di belakang layar bukan aku doang, sahabat-sahabat aku tuh ngedukungnya gila-gilaan. Sampai prototipe alat jadi, aku harus turun ke masyarakat, mereka nggak pakai nanya, nggak pakai marah, nggak pakai takut direpotin, perlu dibantu apa, mereka ikut turun ke lapangan, bantuin nyusun proposal, ikut aku volunteering langsung ke bawah, ikut bantu edukasi, bantu bikin video, bikin platform ke sosial media. Itu semuanya sahabat-sahabat aku di FK yang terlibat dan membantu ya. Nah, mungkin kalau kita dengar ceritanya ya, berarti prestasi itu nggak kerja sendiri ya Syakira ya, melainkan ada ekosistem belajar yang sehat nih. Kalau kita dengar tadi ada pengajar yang menginspirasi, orang tua yang jadi support system, lingkungan pertemanan juga yang saling mendukung gitu. Jadi mungkin metode belajarnya juga kolaborasi ya, bukan hanya kompetisi semata gitu. Ini keren banget sih, berarti dari sisi lingkungannya juga sudah sangat mendukung ya. Kakak pernah nggak sih Kak dengar kalau misalnya kalau kita maju sendiri, itu tuh kita terbatas banget. Tapi kalau kita majunya bareng teman-teman kita dan ngembangin teman-teman kita, mau nggak mau kita saling ngedorong ke atas. Dan itu mungkin yang aku rasain banget sama teman-teman aku ya. Aku bersyukur dikelilingin juga sama orang-orang baik. Iya, karena itu salah satu situasi dan kondisi di mana memang pertemanannya sangat amat sehat juga berarti ya Kak ya. Jadi sangat penting untuk kita menemukan lingkungan yang suportif untuk diri kita sendiri. Bukan berarti kita nggak berantem ya Kak, kita berantem aja. Tapi hal yang sehat kan. Maksudnya kalau misalnya berantem pertemanan ya udahlah, tapi udah biasa gitu. Berantem baikan lanjut lagi. Nah sekarang ini kan banyak banget nih yang beranggapan kalau belajar itu harus serius gitu. Bahkan ada yang menganggap itu belajar sebagai beban.
gitu kan. Tapi kalau aku lihat Shakira ini kayak enjoy banget gitu belajarnya. Boleh sharing nggak ke Sobat Belajar, gimana sih cara belajar supaya terasa lebih ringan dan menyenangkan? Jujur aku tipe orang yang belajarnya serius. Kalau gitu? belajar aku duduk di meja, kursi harus hening gitu kan. Tapi kadang ada masa-masanya kita tuh jenuh banget belajar. Kalau misalnya aku udah masa jenuh kayak gitu, aku nggak bakal belajar buka buku karena mau aku baca sedikit apapun nggak bakal masuk apapun. Jadi aku biasanya muter otak, nanya teman-temanku kayak, kalian mau belajar nggak hari ini? Kalau belajar aku boleh nggak datang? Aku datang Kak, tapi aku nggak buka buku sama sekali, aku cuma dengerin. Oh gitu, merekanya yang bacain materi pembelajaran kamu gitu? Karena kan kalau FK belajarnya diskusi ya Kak, kita banyak diskusi. Kalau misalnya udah jenuh tuh kadang kita nggak bisa nyerap informasi baru dari bahan bacaan yang menurut aku berat. Jadi kalau ada orang lain yang baca, biasanya dia berusaha memahami materi dengan menjelaskan ke orang lain juga kan. Jadi untung di dia, untung di aku juga. Biasanya aku kalau udah jenuh, aku belajar bareng orang-orang yang rajin dan menerima aku untuk berada di sana gitu. Terus kalau misalnya aku juga udah mulai capek, aku nggak mau baca, biasanya aku nonton. Aku nyari video materi yang aku nggak paham, tapi aku nonton aja sampai ketiduran. Pokoknya sampai ketiduran. Yang penting aku nonton. Atau kalau aku capek banget gitu, sambil nyetir, aku setelnya di radio gitu. Jadi mungkin itu hal-hal yang fun untuk relief lah ya, supaya kamunya juga nggak burn out lah. Pasti kamu juga pernah mengalami burn out lah ya, pasti overwhelmed. Tapi dari situ aku belajar apa sih yang nyebabin burn out, apa masalah aku sebelumnya. Yang aku pahami dari pembelajaran supaya jadi fun adalah aku bukan tipe orang yang awalnya kayak belajar tuh seru banget, enggak. Tapi karena terbiasa, terus lama-lama aku lebih paham banyak hal. Makin banyak aku paham, makin aku excited terhadap sesuatu. Jadi awalnya aku ya dipaksa. Belajar awalnya karena dipaksa, lama-lama terbiasa, lama-lama aku ngerasa, aduh nggak tenang ya kalau nggak belajar. Lama-lama aku ngerasa butuh, jadi aku yang datang. Kapan ya aku belajar hari ini gitu. Iya. Tapi emang sih kalau belajar kita identikan dengan beban, itu pasti gampang capek. Tapi kalau kita cari workaround lain, tadi ya kayak misalnya kamu samperin teman-teman yuk diskusi bareng, atau kita bikin something yang lebih kreatif, yang bikin pembelajarannya lebih hidup, itu malah jadi bikin ketagihan gitu. Dan ini kan era teknologi banget ya Kak. Kalau capek, itu tinggal upload PDF-nya ke AI, terus abis itu bisa tolong jelaskan dengan bahasa mudah nggak? Yuk kita coba tanya jawab bersama. Itu udah versi paling magernya aku. Enak banget Kak. Kayak hidup di tahun 2025 tuh kayak hidup semuanya serba mudah. Iya, memudahkan ya. As long as memang kita juga bisa terus catch up lah sama teknologi yang memang terus berkembang gitu. Tapi ini jadi pembuktian juga loh kalau joyful learning itu memang sebetulnya bukan cuma jargon aja, tapi memang benar-benar kita alami gitu, dan itu works untuk metode pembelajaran sebetulnya ya. Karena kalau kita belajar pakai otak itu ada batasannya, tapi kalau kita belajar pakai hati ngelampauin batasan yang ada. Keren banget. Itu quotes dari guruku Kak. Nanti dicatat juga ya quotesnya. Itu jadi bekal aku juga tuh, karena aku juga sampai sekarang ya masih sering lah kayak gitu, masih sering burn out gitu kan, atau masih banyak hal yang perlu kita pelajari, karena kan belajar itu long life learning ya. Bener, nggak bakal pernah berhenti Kak gitu. Nah, kalau bicara pengalaman belajar yang menyenangkan nih, ada nggak sih momen belajar yang bener-bener ngasih kamu happiness atau kegembiraan yang sampai kamu tuh terdorong untuk explore itu lebih jauh gitu? Ada Kak, kalau aku lagi nganalisis data buat paper, kan itu ngoding ya. Emang coding juga berarti? Aku belajar coding. Dulu aku SMA-nya OSN-nya komputer, jadi udah biasa ngoding. Cuman pas di FK kan bahasanya beda buat analisis data. Aku ngoding di RStudio. Aku bisa ngoding nggak inget waktu. Apalagi kalau bulan puasa tuh mulai dari misalnya kuliah udah selesai zuhur, aku bisa ngoding dari zuhur tiba-tiba udah maghrib gitu. Kalau mamaku nggak ngasih tahu itu azan maghrib, aku nggak tahu itu azan maghrib. Kebablasan ya, saking serunya nih. Iya, karena kan kalau ngoding tuh error terus ya Kak. Terus jadinya tertantang, apa sih masalahnya nih? Sampai nemuin logic yang pas banget nih. Gitu. Terus kalau udah selesai ketemu graf satu, kok grafnya cuma kayak gini doang ya? Gue pengen analisis lebih sih, apa hubungannya gitu bahasanya. Dan itu yang benar-benar menurut aku jadi, aku excited banget nih kalau udah urusan analisis data. Rasanya berhenti di sini tuh kurang. Aku pengen belajar terus dan
alhamdulillahnya aku dikelilingin guru-guru yang baik, teman-teman yang baik, yang punya ilmu lebih dan tidak pelit untuk berbagi. Dan mereka berkenan banget aku tanyain banyak hal. Aku juga punya temen kakak kelas yang udah PhD ke luar negeri, pengalamannya jauh di atas aku. Dan mereka benar-benar orang-orang dewa yang analisis data tuh makanan sehari-hari Kak. Buat aku dikelilingin orang-orang kayak mereka tuh jadi motivasi, karena mungkin di FK nggak banyak orang kayak aku, jadi belum ada lingkungan buat itu. Tapi pas aku belajar sama kakak kelas yang udah PhD itu, aku ngerasa banget terdorong, mereka nih hebat-hebat banget ya, aku kayaknya harus banyak belajar dari mereka gitu. Keren-keren banget sih. Jadi sebenarnya momen-momen kayak tadi ya, sharing dari lingkungan terdekat dan cara kamu belajar, kamu menemukan apa yang kamu suka, ya apa ya, joyful learning yang tadi yang kita bilang itu bisa di turning point sebetulnya kan. Bikin semangat terus untuk kamu menggali lebih dalam dan nunjukin juga sebetulnya kalau motivasi intrinsik itu bukan lahir dari paksaan, ya kan, melainkan dari pengalaman-pengalaman positif yang udah kamu lalui tentunya. Gitu. Sobat belajar, apa yang diceritakan Syakira barusan sebenarnya sangat selaras dengan prinsip pembelajaran mendalam. Kalau belajar itu nggak hanya soal nguasain materi, tapi juga gimana prosesnya bisa menggembirakan, penuh kesadaran dan terasa relevan atau bermakna di kehidupan kita sehari-hari. Saat Syakira menikmati proses belajar dengan cara yang ringan dan menyenangkan, itulah wujud dari pembelajaran yang menggembirakan. Nah, Syakira, seringkali kan sebetulnya manfaat dari belajar itu baru terasa setelah dijalani ya. Ada nggak sih momen di hidup kamu atau pengalaman yang bikin kamu tersadar kayak, oh ini yang aku pelajarin dulu ternyata kepake banget ya sekarang gitu? Aku ngerasa banget dampaknya emang bukan dampak jangka pendek ya Kak. Dampaknya tuh jangka panjang. Contoh, aku tuh nggak pernah ngerasa belajar matematika logika tuh sesuatu yang berguna signifikan untuk aku bakal jadi dokter gitu. Atau kedepannya lah selain buat olimpiade sama ngelatih nalar gitu. Tapi ternyata dampak jangka panjang itu signifikan karena ternyata olimpiade dan nalar matematika akulah yang nganterin aku sampai ke sini. Yang ngebangun mindset aku tentang problem solving dan segala macamnya. Termasuk nggak ada yang nyangka aku menang COC ya karena itu juga gitu. Tapi irisannya dari matematika yang kamu pelajari terhadap problem solving itu bisa dikorelasikan dalam hal apa nih contohnya? Contoh kalau matematika kan logikanya logika nalar ya Kak. Masalahnya tuh masalah problem solving, aku dituntut buat menyelesaikan suatu masalah, tapi solusinya tuh nggak cuma satu kalau di matematika. Dan nggak ada jawaban paling benar, kayak gurunya mau bilang solusinya pokoknya kayak gini. Aku bisa nemuin solusi lain dengan caraku sendiri, itu nggak ada masalah. Dan itu kerasa banget, jadi aku punya tantangan baru dari kecil, aku merasa ditantang untuk menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga pas besar mungkin, oh gini ya rasanya hidup. Jadi gitu. Udah punya banyak opsi gitu untuk solving ya. Tapi ini menarik banget sih, karena aku kan dulu nggak suka banget pelajaran fisika, kimia, matematika yang numerasi gitu. Aku tuh dulu sering banget bilang ke gurunya, emang apa sih Bu, di dunia nyata juga kita nggak akan tuh untuk ngitung misalnya pipa yang bocor dan lain-lain gitu kan. Sampai pada akhirnya ada satu momen itu tuh happen. Dan itu tuh terjadi di momen real life gitu ya, yang mana itu tuh sebetulnya jadi modal penting. Dan aku tuh kan sedikit banyak ya menyadari ya udah agak telat gitu kan ya. Sedikit banyaknya aku tuh mau kalau misalnya aku jadi pengajar atau aku bisa punya kesempatan untuk ngasih knowledge gitu ya ke adik-adik di bawah, ya aku akan sampaikan kalau pembelajaran itu relevan loh untuk kehidupan sehari-hari gitu. Dan memang yang kamu bilang itu akhirnya jadi investasi jangka panjang sebetulnya kan. Mungkin nggak terasa saat itu juga, karena kalau aku belajar SD, SMP, ngapain sih anak SD, SMP di luar sekolah juga aktivitasnya nggak berat gitu kan. Kalau kita sekarang kan udah banyak aktivitas lah gitu. Nggak terasa buat sekarang, tapi ilmu-ilmu kecil itulah yang jadi modal buat dapetin ilmu yang lebih besar. Iya, betul-betul. Itu aku sangat amat setuju sih untuk sekarang, dan benar-benar kerasa gitu. Jadi mungkin ini catatan juga ya mungkin untuk para guru, untuk para orang tua, supaya bisa lebih mengencourage atau mengemphasize terhadap anak-anaknya atau murid-muridnya bahwa pembelajaran yang relevan itu memang perlu disampaikan. Sesimpel mungkin disesuaikan lah ya dengan grade-nya. Oh mungkin kalau anak SD, kamu kalau belajar sains misalnya untuk daur ulang, misalnya dari sampah kamu bisa
pergunakan untuk apa, nanti bermanfaat untuk apa gitu kan. Jadi nggak hanya teori-teorinya aja yang disampaikan ke murid-muridnya. Benar. Gitu. Ini jangan pertanyaan terakhir dulu. Nggak apa-apa kak, kakak aja yang jawab. Kasih ya, ini aku kasih jawabannya. Sudah ready? Sudah, let's go. Ready. Bapak 467 ditambah 899, 9 tambah 7, 16. 467. 500 dikali 4 ya, 215. Aduh kak, susah banget. Ah, bohong nih. Emang humble banget anaknya. Biar hostnya nggak kelihatan ini. Enggak, ini beneran susah kak. Nggak tahu ya kak, tapi bener atau enggak ya kak? Iya. 803. Serius? Keren. Aku juga sebenarnya tadi mau jawab itu. Itu pertanyaan pertama. Astagfirullahaladzim. Susah kak, ini beneran susah kak pertanyaan, aku nggak bohong. Oh iya? Iya beneran. Aku juga ngitung dengan susah payah Ini ini. lebih gampang dari yang di TV nggak sih? Di TV soalnya angkanya tuh kayak akar pangkat 3 dari 1331, itu tuh gampang banget. Gampang banget. Bukan, maksudnya angkanya tuh ada sifat khususnya. Kak, kita bagi 2 ya kak, kan Iya. tadi 1 aku, gantian kakak ya kak? Nyontek boleh nggak sih? Boleh, kita kerja sama. Oh iya. 1-0. 32 tambah 4, 360. Aku bahagia. Bisa mengalahkan Shakira ya. Aku siap bertanding sama kamu nanti di Setuju kak. Pokoknya kita bagi 2 ya kak. bagi 2. 1-1. Ada lagi yang lebih Ada susah? dong. Coba yang lebih susah. Benua Asia, benua Eropa, benua Eropa. Aku nggak tahu lagi kak. Amerika kali kak. Afrika. Oh, emang iya ya. Oh. Iya. Bulan. Yeay. Udah kan kak, nggak ada lagi kan? Sangat menyenangkan ya. Aku tapi mau deh sering-sering kayak gini biar terasah otak. Ya ampun kak. Karena- Semangat ya kak, kakak aja jangan kasih aku. Terakhir nih, apa pesan Shakira buat sobat belajar semua supaya mereka bisa memandang belajar itu nggak cuma sekedar kewajiban, tapi mungkin kesempatan untuk lebih kenal diri sendiri dan juga kesempatan untuk berkembang lebih jauh. Aku selalu bilang di semua tempat yang aku bisa datengin bahwa jangan pernah ada dari kalian yang datang kayak bilang, Kak, aku tuh nggak bisa soalnya aku nggak pinter. Karena seperti yang aku bilang, pinter itu emang mungkin genetik, tapi orang pinter itu selalu bisa dikalahin sama orang rajin. Dan dalam hidup itu selalu ada faktor X yang kita nggak pernah tahu dari mana datangnya. Jadi jangan lupa belajarnya itu dijadiin sebagai suatu ibadah, jadi selalu dapat dunia sama akhirat sekaligus. Dan ketika belajar itu jadi bagian dari ibadah juga, percaya kalau misalnya apapun yang udah kita lakuin, itu selalu bakal dikasih yang terbaik sama Allah. Tugas kita manusia berusaha, hasilnya diserahin. Dan jangan pernah bilang nggak mungkin, karena kita masih muda, mungkin harusnya realistisnya dikesampingkan sedikit dulu. Kalau misalnya punya mimpi-mimpi yang dirasa mungkin kalian ngerasanya nggak mungkin atau orang dewasa ngerasanya nggak mungkin, jangan percaya. Kadang ada mimpi yang itu tuh sebenarnya bisa loh, bisa. Mamaku dulu selalu bilang ke aku, Mama pengen banget kamu terkenal, gimana ya caranya, tapi terkenalnya dengan cara yang baik. Terus aku bilang, Mama jangan aneh-aneh, kita belajar aja jadi dokter. Dan entah gimana Ternyata ucapan gitu mamaku jadi doa aja. Jadi selalu berucap yang baik-baik, ngomong yang baik-baik. Dan semoga kita semua juga selalu dikelilingin sama orang-orang yang baik. Oh, tapi jujur aku amazed banget sih sama jawaban kamu ya, karena nggak banyak sebetulnya orang yang menyadari beberapa poin yang tadi kamu sampaikan. Ya, satu, anggap belajar itu sebagai ibadah.
Mungkin dengan kita menganggap belajar sebagai ibadah itu tadi kita tidak akan merasa terbebani. Sama halnya dengan kita melakukan ibadah ya, itu kan kebutuhan kita, kewajiban kita gitu. Bener. Aku Kemudian- dapat itu di SMA aku. Oh iya, dari guru agama atau guru yang lain? Sekolah aku madrasah. Oh. Terus slogannya adalah belajar untuk ibadah, prestasi untuk dakwah. Bener. Jadi memang semua poinnya kalau aku tangkep ya, memang balance. Dari hidup aja pokoknya semuanya digabung jadi satu. Keren banget, semoga ini bisa jadi insight yang sangat bermanfaat ya buat sobat belajar semua di luar sana dimanapun berada. Karena ini hal-hal positif, semoga bisa diserap dan bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Syakira untuk cerita dan kisah inspiratifnya hari ini. Dari pengalaman Syakira kita bisa ngeliat nih bahwa belajar bukan sekedar nguasain materi, tapi gimana prosesnya bisa menggembirakan, penuh kesadaran, dan juga bermakna, sekaligus memuliakan setiap pribadi yang terlibat. Inilah semangat pembelajaran mendalam yang membuat belajar terasa lebih hidup dan relevan dengan perjalanan kita sehari-hari. Semoga cerita ini bisa jadi pengingat untuk sobat belajar kalau setiap langkah kecil dalam belajar adalah kesempatan besar untuk tumbuh dan berkembang. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Yuk tetap semangat kita bersama-sama wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Dadah.